Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita merenung? Bagaimana mungkin dari sesuatu yang begitu kecil, begitu hina, bahkan sering kita anggap tak bernilai, lahirlah seorang manusia yang kompleks, dengan akal, emosi, dan ruh. Perjalanan kita bermula dari setetes mani. Dari situ, Allah menumbuhkan kita tahap demi tahap, hingga menjadi makhluk sempurna. Inilah proses yang tidak hanya menakjubkan bagi ilmu kedokteran modern, tetapi juga telah dijelaskan dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan proses penciptaan manusia dalam banyak ayat. Salah satunya yang paling jelas adalah dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, alaqah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, mudghah, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat ini menjelaskan tahapan embriologi manusia. Nutfah, nutfatan, setetes mani, yaitu awal pembuahan ketika sperma bertemu dengan ovum. Alaqah, alaqatan. Sesuatu yang melekat, seperti lintah yang menempel pada dinding rahim, sekaligus menyerupai segumpal darah beku. Mudghah, mudghatan, segumpal daging yang bentuknya seperti sesuatu yang dikunyah, sesuai dengan fase embrio sekitar minggu ke-4 hingga ke-6. Izham, idhaman, terbentuknya kerangka tulang. Kiswanul lahm, kasawnal idhama lahman, tulang itu dibungkus dengan daging. Khalqan akhar, khalqan akhara. Allah tiupkan ruh, menjadikannya makhluk hidup yang berbeda dari sekedar jasad, yaitu manusia. Menurut tafsir Ibnu Katsir, nutfah adalah air mani yang hina. Kemudian Allah memindahkannya dari satu fase ke fase berikutnya, hingga menjadi manusia yang sempurna. Imam Al-Qurtubi menambahkan, proses ini menunjukkan kelemahan manusia di awal penciptaannya, agar ia tidak lupa asalnya. Ulama kontemporer seperti Sayyid Qutbah dalam Fizilalil Quran menegaskan, deskripsi yang begitu detail tentang proses biologis ini adalah bukti bahwa Al-Quran mustahil berasal dari manusia biasa. Keterhubungan dengan sains modern. Ilmu embriologi modern baru berkembang pesat pada abad ke-20, ketika mikroskop dan teknologi pencitraan canggih memungkinkan para ilmuwan melihat perkembangan janin secara detail. Mereka menemukan bahwa embrio memang melewati fase-fase yang mirip dengan apa yang dijelaskan Al-Quran. Misalnya, pada fase awal janin benar-benar mirip lintah kecil, alaqah, yang menempel di rahim, dan fase mudghah bentuknya seperti daging kecil yang dikunyah. Subhanallah, semua ini telah dijelaskan 1400 tahun lalu dalam kitab suci Al-Quran, pada masa ketika manusia bahkan belum mengetahui tentang sel, sperma, atau rahim. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia, sebagian orang mungkin berkata, itu hanya bahasa kiasan, bukan penjelasan ilmiah. Namun, fakta sejarah membuktikan sebaliknya. Pada abad pertengahan, ilmu kedokteran Yunani dan Romawi masih percaya bahwa manusia terbentuk dari air mani ayah saja, tanpa mengetahui peran ovum dari ibu. Ada juga yang beranggapan bahwa janin berkembang dalam bentuk manusia mini, homunculus, yang hanya membesar di rahim. Gagasan ini bertahan berabad-abad lamanya. Namun Al-Quran dengan tegas menyebutkan istilah nutfah amshaj, setetes mani yang bercampur, surah Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basiran. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Untuk kami uji, maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kata amshaj menunjukkan bahwa penciptaan manusia bukan hanya dari satu unsur, melainkan hasil percampuran dua sumber, sperma, dan ovum. Inilah hal yang baru dipahami manusia setelah penemuan mikroskop di abad ke-17 oleh Anthony van Leeuwenhoek, yang pertama kali melihat sperma secara nyata.
Sains modern membenarkan, pada abad ke-20, teknologi ultrasonografi, USG, dan embriologi modern akhirnya memetakan perkembangan janin tahap demi tahap. Para peneliti takjub menemukan kesesuaian luar biasa dengan deskripsi Quran, dari nutfah, alaqah, mudghah, idham, lahm. Salah satu nama besar yang sering dikaitkan dengan penelitian ini adalah Profesor Keith L. Moore, ahli embriologi terkemuka dari Kanada. Dalam bukunya The Developing Human, ia menunjukkan bahwa terminologi Al-Quran sangat akurat dalam menggambarkan tahap perkembangan janin. Bahkan lebih akurat daripada pengetahuan kedokteran klasik yang baru-baru ini dianggap benar. Pada sebuah konferensi di Riyadh tahun 1981, Profesor Moore berkata, "Tidak mungkin seorang manusia di abad ke-7 memiliki pengetahuan sedetail ini. Satu-satunya penjelasan logis adalah bahwa ini adalah wahyu dari Tuhan." Jejak ilmuwan Muslim. Lebih jauh ke belakang, ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Avicenna, dan Al-Razi sudah menulis tentang anatomi dan proses kelahiran dengan lebih rasional, terinspirasi oleh ayat-ayat Quran. Meski belum memiliki teknologi modern, pandangan mereka jauh melampaui teori Yunani kuno, karena berangkat dari konsep wahyu yang meletakkan sperma dan ovum sebagai faktor bersama. Subhanallah, sejarah panjang penelitian ini menunjukkan bahwa wahyu mendahului sains, lalu sains membuktikan apa yang telah Allah firmankan. Sahabat sekalian, setelah kita menelusuri bagaimana Al-Quran menjelaskan penciptaan manusia, lalu melihat bukti-bukti ilmiah modern yang membenarkannya, ada hikmah mendalam yang bisa kita renungkan. Pertama, kesadaran akan keterbatasan manusia. Ilmu pengetahuan berkembang melalui tahap-tahap panjang, seringkali berliku dan penuh koreksi. Teori Yunani kuno pernah salah. Eropa pun berabad-abad percaya pada konsep yang keliru. Baru setelah teknologi canggih ditemukan, barulah manusia mengetahui kebenaran tentang asal-usul dirinya. Namun Al-Quran sudah menyebutkannya 14 abad yang lalu. Ini mengajarkan kita kerendahan hati, betapa terbatasnya akal manusia, dan betapa sempurnanya ilmu Allah. Kedua, bukti bahwa wahyu dan sains tidak bertentangan. Sering ada anggapan bahwa agama menghambat ilmu pengetahuan. Padahal sejarah justru menunjukkan sebaliknya. Ilmuwan Muslim terdorong meneliti karena rasa ingin tahu yang lahir dari iman. Tafsir ayat tentang nutfah amsyaj mengilhami penelitian embriologi, hingga akhirnya memberi kontribusi besar bagi peradaban medis modern. Sains yang benar tidak akan pernah bertolak belakang dengan wahyu, karena keduanya berasal dari sumber yang sama, Allah yang Maha Mengetahui. Ketiga, kesadaran spiritual tentang asal-usul kita. Bayangkan, manusia yang begitu sombong, begitu congkak, asalnya hanyalah setetes mani yang hina. Allah mengingatkan hal ini bukan untuk merendahkan, tapi untuk menyadarkan. Kita diciptakan dengan penuh kasih sayang, diberi pendengaran, penglihatan, dan hati, agar bersyukur. Kesadaran ini seharusnya menumbuhkan rasa rendah hati di hadapan Sang Pencipta. Keempat, pesan moral tentang tanggung jawab. Proses penciptaan yang sangat teliti dan penuh presisi ini menunjukkan bahwa hidup kita bukan kebetulan. Allah menciptakan kita dengan tujuan, untuk diuji apakah kita beriman dan beramal saleh, atau justru lupa pada asal-usul kita. Sains memberi bukti tentang betapa kompleks dan agungnya proses penciptaan, sementara Al-Quran memberi arah tentang bagaimana menjalani kehidupan agar tidak sia-sia. Sahabat sekalian, inilah titik temu antara sains, sejarah, dan iman. Ilmu modern membuktikan kebenaran wahyu. Sejarah menunjukkan bagaimana para ilmuwan Muslim menjadikannya inspirasi, dan iman mengingatkan kita untuk kembali pada Sang Pencipta, bersyukur, serta menjalani hidup dengan rendah hati dan penuh makna.